Tapi saat mencarinya di internet, kamu asyik membaca beberapa serangga aneh dan unik. Misalnya, ini adalah kutu busuk berwajah manusia. Mereka tidak benar-benar bau, setidaknya bagi manusia. Mereka mengeluarkan feromon yang menarik kutu busuk lain untuk memberitahu mereka ada makanan di dekat sana. Ciri paling aneh dari serangga ini adalah namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam di atas punggung berwarna merah. Warna cerah punggungnya memperingatkan predator bahwa serangga ini tidak enak atau bahkan beracun. Sementara mata hitam menarik perhatian kepada mereka dari kepala yang rapuh. Nama Saddleback Caterpillar juga cukup menunjukkan sifat hewan ini. Itu terlihat seperti makhluk dari planet lain dengan pelana hijau terang di punggungnya, dan menyedihkannya, pelana itu hanya bagian aman yang bisa disentuh manusia. Punggung yang bisa kamu lihat di seluruh bagian tubuh lainnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin menepuk punggungnya, pastikan kamu tidak menyentuh bagian yang lain. Baiklah, selanjutnya ada kumbang Titan. Ini adalah kumbang terbesar di dunia. Ukurannya bisa sepanjang telapak tanganmu sampai jari. Melihat kumbang ini di hutan bisa menjadi pengalaman mengejutkan, terutama jika ia terbang ke wajahmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancamnya. Tapi kalau kamu membuatnya marah, jangan biarkan rahang bawahnya menyentuhmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu gigitan bisa mematahkan pensil menjadi 2. Menariknya, kumbang Titan dewasa tidak makan sama sekali. Ia tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Saat larva, ia mendapat cukup energi untuk menjaga tubuhnya ternutrisi bahkan saat dewasa. Aku mau kemampuan itu. Serangga yang lebih terlihat mengancam adalah Weta raksasa. Memiliki habitat di Selandia Baru. Makhluk yang mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci pintu neraka. Tubuh berotot besar dengan 6 kaki berduri, antena panjang yang mirip alien, dan rahang besar yang bisa memotong baja. Faktanya, serangga raksasa ini cukup tenang dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Meskipun menggigit, gigitannya tidak separah yang kamu kira. Ada video Weta menggigit tangan orang yang memegangnya dan gigitannya tidak berbahaya sama sekali. Jadi, jangan biarkan ia menakutimu, meskipun berat serangga itu mungkin melebihi burung pipit dewasa. Ngengat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala dan 2 diantaranya adalah kepala ular. Serangga malam yang cantik ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang mirip kepala ular. Ini sepertinya mode pertahanan mereka dari predator. Dan itu juga alasan mereka terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, habitat mereka biasanya. Ngengat atlas sering ditemukan di pertanian kupu-kupu untuk memproduksi sutra. Dan itu pemandangan luar biasa. Panjang sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm, itu lebih besar dari tanganmu. Laba-laba merak mungkin arachnida termanis di dunia. Mungkin yang kedua setelah sepupunya yang suka melompat. Mereka sangat kecil sampai kamu tidak akan menyadari laba-laba ini ada di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya baik-baik, lakukan. Laba-laba merak cantik. Mereka punya mata bulat besar, badan biru dan merah berkilau, dan bulu halus di badan dan kaki mereka. Dan tarian kawin mereka luar biasa. Sayang sekali mereka hanya hidup di Australia. Satu lagi ngengat di daftar ini, ngengat kolibri. Ingat ngengat atlas? Itu sangat besar. Ngengat ini sebesar burung kolibri dan memiripi banyak kemiripan dengan burung itu. Kecepatannya dalam mengepakkan sayap, lidah panjangnya untuk minum nektar bunga, dan bahkan suaranya saat terbang. Semua itu membuatmu bertanya-tanya apa ia sungguh ngengat. Tentu saja, makhluk berbulu ini aman, dan kamu cukup beruntung jika pernah melihatnya. Laba-laba penenun bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Ini hanya laba-laba biasa, tapi ia memiliki 2 tanduk melengkung yang panjang di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna jingga terang untuk mengusir predator. Merah berarti bahaya. Tapi ilmuwan belum yakin kenapa laba-laba ini butuh garpu itu. Jadi, ada jaring misteri untukmu. Gemerisik lembut dedaunan di bawah. Tumpukan daun sedikit bergerak. Lalu tanduk besar muncul. Itu adalah kumbang Hercules. Salah satu kumbang terbesar di dunia. Hampir setengah ukurannya adalah tanduk di kepalanya. Berkat tambahan luar biasa ini, kamu tahu bahwa ia pejantan. Betina tidak memilikinya sama sekali. Namun, dinamai demikian bukan hanya karena tanduknya, tapi karena kemampuan luar biasa raksasa ini untuk mengangkut beban sangat berat. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah kumbang kotoran. Kumbang Hercules bisa mengangkut beban 850 kali berat badannya. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, kamu tidak berada di planet lain. Itu hanya warang pohon Brazil, langsung dari film fiksi ilmiah dan masuk ke layarmu. Serangga ini benar-benar sebuah misteri. Ini kecil,
suka bersembunyi, dan masih banyak yang belum diketahui tentang makhluk ini. Tidak ada yang tahu kenapa tepatnya orang ini memiliki bola berbulu di kepalanya, tapi sebenarnya mereka hanya punya satu kepala, itu jelas. Mau berenang di kolam air tawar di daerah tropis Afrika? Hati-hati kakimu, kamu bisa diburu kumbang air raksasa. Ini adalah kumbang pemburu dan terbesar. Dengan capit besar itu, pantas saja ini dikenal sebagai alligator flea dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangat kuat. Ia mencengkram mangsanya dengan kaki depannya, lalu perlahan menggigitnya. Saat aku berkata ia predator, aku serius. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Ghoul dan zombie akan terus bisa hidup meski ajal menghampiri. Makhluk ini memang cuma ada di buku dan film-film serem sih. Nah, kalau di kehidupan nyata, memangnya ada juga ya? Jelas ada dong, kecoa. Serangga ini sangat sulit dibasmi. Untuk memberantas kecoa sampai tuntas, kita perlu bekerja ekstra keras karena dia sangat tahan banting. Perlu diingat lagi ya, hewan ini sudah ada selama 300 juta tahun. Kecoa sudah ada saat dinosaurus masih mendominasi bumi. Pasti juga ikut ngerecokin tempat tinggalnya tuh. Saat petaka dahsyat memusnahkan para reptil jumbo dan mayoritas makhluk hidup di bumi, kecoa tetap bisa bertahan hidup. Serangga ini punya perlindungan yang sangat kuat. Sebagai omnivora, kecoa bisa makan apa aja, mulai dari roti basi dan jamuran, keju busuk, hingga lem. Tubuhnya bisa beradaptasi dengan sangat baik, makanya kita jadi kesulitan kalau mau membasminya. Yang paling meresahkan justru kecoa bisa tetap hidup tanpa kepala. Beneran, saat kepalanya putus, kecoa nggak cuma bisa hidup, tapi bisa tetap baik-baik aja selama beberapa saat. Kok bisa gitu ya? Rahasianya ada pada struktur tubuhnya. Otak kecoa nggak bertugas mengendalikan fungsi tubuh seperti manusia dan hewan lain. Organ ini nggak dipakai untuk mengirim banyak impuls saraf sehingga kepala dan tubuhnya bisa terpisah selama beberapa saat. Kecoa bernafas melalui lubang kecil yang disebut spiracle. Meski terdapat di setiap bagian tubuh, spiracle nggak dikendalikan oleh otak. Jadi saat kepalanya lepas, tubuh kecoa masih bisa menjalankan respons sederhana, bernafas, dan berjalan. Dalam kondisi ini, informasi yang diterimanya akan lebih sedikit dibanding saat otaknya masih utuh. Tapi ia masih bisa hidup selama 2 minggu hingga dehidrasi. Kecoa butuh kepala untuk makan dan minum. Saat fungsi ini sudah nggak bisa dijalankan, berarti ia cuma bisa hidup dengan mengandalkan makanan di dalam perut. Pasti mantul banget kan, bisa tetap hidup setelah bertahan di situasi sulit. Ada juga loh hewan yang bisa hidup sampai kapanpun, semaunya. Ubur-ubur abadi memulai hidupnya sebagai larva kecil, lalu menghasilkan koloni polip yang melekat di dasar laut. Saat tumbuh, koloni ini perlahan berubah jadi ubur-ubur dewasa. Nah, saat tertekan, ubur-ubur abadi bisa kembali menjadi polip. Setelah sekian lama, ia akan kembali lagi ke bentuk dewasa dan menurut teori, proses ini berlangsung terus-menerus. Wah, jadi iri sama ubur-ubur ini deh. Kamu membuka keran wastafel dapur, tapi tiba-tiba kamu dengar suara keras dari bawah. Karena kaget, kamu langsung matiin air, tapi suara itu masih ada. Sekarang dari sebelah kirimu. Kamu berjinjit ke pintu, berhati-hati supaya nggak berisik, tapi seluruh rumahmu mulai bergetar dan bergertak. Ketakutan, kamu pun berlari keluar, dan begitu kamu sampai di halaman depan, kamu melihat rumahmu yang indah roboh. Kamu berjalan ke tumpukan puing-puing yang tadinya rumahmu, dan memeriksanya untuk mencari tahu apa yang baru terjadi. Kamu pun melihatnya, segerombolan kawanan serangga terbang di atas sisa-sisa reruntuhan. Dan kamu ingat, kamu pernah lihat serangga itu keluar masuk rumahmu selama bertahun-tahun, tapi nggak kamu peduliin. Kalau aja kamu peduli, kamu pasti tahu kalau serangga itu adalah semut tukang kayu terbang, dan rumahmu sudah dalam bahaya selama ini. Semut tukang kayu cuma bisa terbang sebentar di akhir musim semi atau awal musim panas, saat kondisi cuaca lumayan cerah. Ini adalah musim kawin para semut itu. Pada musim ini, semut-semut itu terbang berkelompok di sekitar rumah dan paling mudah terlihat. Di waktu-waktu selain itu, serangga ini berperilaku hampir seperti semut biasa, bersembunyi di dalam lubang dan sudut-sudut rumah. Ingat ya, hampir, karena semut ini melakukan satu hal yang berbahaya bagimu.
Pada dasarnya, semut ini memakan rumahmu dari dalam. Semut tukang kayu, seperti namanya, suka banget sama kayu. Favoritnya adalah kayu lembab atau lapuk. Kayu seperti itu lebih mudah dikunyah untuk membuat terowongan. Tapi kalau nemu kayu yang masih bagus dan kukuh, semut ini juga nggak bakal nyerah loh. Paling cuma butuh waktu lebih lama. Sementara sistem terowongan terus berkembang, semut-semut muda pun menetas dari telur yang dihasilkan sang ratu sepanjang hidupnya. Dan setelah beberapa tahun, koloni ini pun punya anggota ribuan atau bahkan jutaan semut. Sementara rumahmu udah kelihatan mirip keju tanpa sepengetahuanmu. Saat semut terbang ini muncul, itu adalah pertanda bahwa koloni mereka sudah tumbuh raksasa dan rumahmu dalam bahaya yang besar pula. Kemungkinan ada istana semut di balik rumahmu dan di dalam semua bagian kayunya, mulai dari dinding sampai atap. Beberapa tahun kemudian, kerusakan strukturalnya akan terlalu parah sampai berakhir bencana. Jadi, kalau kamu lihat segerombolan serangga terbang di dalam rumahmu, cepat panggil pengendali hama. Semut peluru adalah semut terbesar dari semua spesies semut. Tapi, meski ukurannya paling besar, semut ini maksimal cuma seukuran uang koin. Semut peluru paling sering ditemukan di negara-negara seperti Nicaragua dan Paraguay, jauh di dalam hutan hujan. Meski kecil, gigitannya luar biasa. Gigitan semut peluru 30 kali lebih sakit dibanding sengatan tawon atau lebah. Penduduk lokal sering menyebut serangga kecil ini sebagai semut 24 jam, karena kamu akan merasa sakit selama seharian penuh setelah digigit. Meski rasa sakitnya nyebelin, gigitan semut peluru nggak terlalu berbahaya dan bisa sembuh dalam seminggu. Semut ini punya kebiasaan aneh yang mungkin membuat kita bisa menghindari gigitan kuatnya dengan mudah. Semut peluru melepaskan bau yang tajam dan menjijikan untuk mengusir predator. Jadi, kalau kamu lagi jalan-jalan di hutan hujan dan mencium bau yang tidak sedap, cepetan kabur. Cuma ada 300 spesies semut api di seluruh dunia. Semua spesies ini punya gigitan yang sama kuatnya. Ini adalah serangga kecil yang bergerak dalam koloni besar dan punya warna coklat muda seragam atau hampir merah. Semut api paling umum ditemukan di Amerika Serikat dan mereka tertarik pada makanan. Mereka sering datang ke berbagai acara piknik meski nggak diundang. Gigitan semut api gatal sekali, tapi nggak terlalu berbahaya. Menyiram air dingin ke bekas gigitannya bisa membantu meringankan gatal dan bekas gigitan ini bisa hilang kurang lebih seminggu. Kalau kamu mengalami reaksi yang lebih parah dari gatal, segeralah minta saran dari dokter. Nah, semut beludru sebenarnya bukan semut. Mereka mirip tawon tanpa sayap, yang bentuknya kebetulan mirip semut. Serangga ini nggak membentuk koloni besar dan biasanya hidup sendirian, bersembunyi di rumput tinggi. Perilaku ini memberi mereka julukan lain, yaitu semut sapi. Karena saat sedang merumput, sapi mungkin menginjak semut beludru dan dibalas dengan gigitan perih. Manusia juga kadang digigit, terutama kalau berjalan tanpa alas kaki. Semut beludru berbisa, tapi bisanya nggak lebih kuat dibanding racun lebah, jadi nggak terlalu berbahaya juga. Tapi rasa sakit dari gigitannya tetap parah. Dan kalau kamu mau melumatkan serangga ini, semoga beruntung ya. Soalnya mereka punya tempurung yang super kuat untuk melindungi diri dari serangga penyengat lain dan bahkan burung. Rayap juga merupakan musuh semua barang dari kayu dan semut. Saat semut masuk ke wilayah mereka, rayap keluar dari gundukannya dan membalas jauh lebih parah dari yang mereka terima. Serangga ini sebenarnya buta, tapi kepala mereka dilengkapi dengan penyemprot alami. Mereka menyemprot asam ke musuh, mengusir mereka lebih cepat dibanding kedatangan mereka. Jangan coba-coba menahan aliran asamnya pakai jarimu ya, karena rasanya perih banget. Bicara soal semprot-menyemprot, kumbang pengebom jagonya. Bentuk serangga ini udah lumayan seram sebenarnya, tapi kalau merasa terancam, dia akan mengeluarkan suara letupan keras dan menyemprot musuhnya dengan cairan super panas. Ada ruang di dalam perut si kumbang sebagai tempat penyimpanan dua jenis cairan. Saat tercampur sebelum disemprotkan, kedua cairan itu saling bereaksi dan jadi sangat panas. Bahkan, burung yang mengganggu kumbang ini bisa dibilang agak sial, dan serangga lain nggak punya peluang untuk melawannya. Kamu melihat sarang kecil di atas tanah. Bentuknya kerucut, mirip gunung berapi mini dan tersebar di halaman belakang rumahmu. Semut biasanya tidak berbahaya dan tidak mengganggu kok. Serangga ini cuma beraktivitas dengan giat bekerja. Tapi kalau kamu ada di dekat pasukan semut bulldog Australia, pesanku cuma satu, kabur! Nama serangga menyeramkan ini berasal dari,
Kelihatan jelas kan? Rahang runcing besar yang menonjol dari mulutnya. Rahang ini digunakan untuk menangkap organisme malang yang saat itu kebetulan ada di dekatnya. Semut bulldog Australia bisa memangsa kumbang, ulat, lalat, bahkan tawon, laba-laba, dan katak. Semut ini akan mengejar mangsanya yang berani dekat-dekat dengannya. Karena ganas dan pintar, serangga ini bisa loh mengusir pesaingnya, laba-laba pemburu pipih. Caranya dengan menumpuk ranting, daun, dan benda lain ke sarang laba-laba. Si arachnida pun harus menjauh, meninggalkan banyak sumber makanan untuk para semut. Oke, yuk kita telisik anatomi semut ini lebih mendalam, karena bukan cuma rahangnya yang perlu kita waspadai. Rahang ini berfungsi untuk memegang makanan, musuh, atau kulitmu, sekaligus menyuntikkan sengat yang sangat berbisa. Sengatannya ini berbeda dari sengatan lebah loh, yang sekali cus langsung beres, tapi berkali-kali. Dan bagi sesama semut tidak membahayakan kok. Jadi kamu perlu menghindari sengatannya, bukan gigitannya. Meski begitu, gigitannya juga lumayan sakit sih. Saat merasakan bahaya, ia akan melepaskan bahan kimia ke udara untuk memperingatkan semut lain. Kalau kamu tak sengaja menginjakan kaki di dekat koloninya, seluruh pasukan semut akan keluar dan memburumu. Belum cukup sampai di situ loh, penglihatannya super tajam, gerakannya cepat, dan bisa melompat. Untuk ukuran semut, tubuhnya juga bongsor, kira-kira sepanjang batang korek api. Udah, jauh-jauh aja deh dari semut ini. Jangan cuma fokus ke bawah aja saat kamu mencoba mengantisipasi bahaya. Lihat ke sekeliling. Ada lebah afrikanisasi yang datang ke arahmu. Organisme ini merupakan hasil dari eksperimen lab yang gagal total. Jadi, semuanya berawal dari tahun 1950-an saat para peneliti ingin membuat lebah yang menghasilkan lebih banyak madu. Caranya dengan menyilangkan spesies lebah madu Afrika dengan lebah Eropa. Maka, lahirlah lebah Frankenstein ganas yang lebih agresif dan defensif dibanding spesies lain. Sebetulnya, eksperimen awalnya berjalan dengan mulus, tapi suatu hari, karena insiden di laboratorium, lebih dari 20 koloni monster terbang ini kabur, kemudian menyebar ke seluruh Amerika Selatan dan sampai ke bagian utaranya. Banyak yang bilang lebah afrikanisasi tidak suka sarangnya didekati manusia sampai jarak 4,5 meter atau setengah panjang bus. Untuk melindungi sarangnya, kawanan lebah ini akan keluar, pakai keroyokan pastinya. Sekitar 10.000 lebah yang sedang marah akan terbang ke arah si penyusup, mengejarnya hingga sejauh 4 kali panjang lapangan sepak bola. Kalau kamu dikejar lebah ini, semoga kamu tetap strong deh. Ada juga lebah besar yang tak kalah menyeramkan, tawon raksasa Asia. Ukurannya paling besar hingga sebesar jempol tangan dan 20 kali lebih besar dari lebah madu biasa. Tawon ini memangsa lebah madu, tawon lain, belalang sembah, dan bahkan sesamanya. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 40 km per jam saat mengejar mangsa atau saat mengusir manusia pengganggu. Sengatnya cukup panjang sehingga bisa menembus pakaian pelindung yang dipakai oleh peternak lebah. Dan ternyata lebah ini tercatat pernah menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Oke, cukup ya pembahasan soal serangan mengerikan yang datang dari udara ini. Yuk beralih ke pantai. Lagi enak-enaknya jalan santuy sambil ngumpulin kerang, tiba-tiba harus terhenti. Hati-hati, jangan sampai kamu mengambil siput kerucut. Saat berburu atau mempertahankan diri, siput ini akan menembakkan tombak mirip jarum melalui ujung cangkangnya yang runcing. Setetes kecil racunnya itu mampu melumpuhkan 10 orang dewasa. Perlu diingat, racun yang satu ini belum ada penawarnya. Penghuni laut dengan racun terkuat di dunia adalah ubur-ubur kotak. Organisme ini lumayan besar, kira-kira sepanjang lengan bawahmu, tapi belum termasuk tentakelnya yang lebih panjang lagi. Tapi, kemungkinan kita tidak seketika melihatnya karena tubuhnya transparan. Ubur-ubur ini menangkap mangsa dengan tentakelnya yang beracun. Racunnya sendiri bisa melumpuhkan 60 orang dewasa. Tidak banyak di antara para korbannya yang bisa sesumbar kalau mereka telah selamat dari ubur-ubur ini. Ngeri.
Laut dan halaman belakang rumahmu ternyata sama-sama berbahaya tuh. Saat sedang bersih-bersih gudang, kamu perlu waspada dengan laba-laba pertapa coklat. Ukurannya memang tidak seberapa, kurang lebih sebesar koin. Justru ini yang jadi masalahnya. Kalau ada tarantula yang mendekat, kamu akan mudah melihatnya. Lagi pula tarantula tidak berbahaya kan? Tapi kalau yang kamu lihat laba-laba pertapa coklat, semuanya sudah keburu telat. Gigitan pertamanya memang tidak terlalu sakit, beberapa korbannya bahkan tidak merasakannya. Tapi begitu taringnya tertancap ke kulitmu, racunnya akan mulai melancarkan serangan secara diam-diam. Dalam 3-8 jam, bekas gigitan di kulitmu akan kemerahan dan membengkak, disusul dengan sensasi terbakar, dan efeknya akan semakin parah. Biasanya baru hilang setelah 5 hari, tapi bisa berlanjut sampai 3 bulan. Serangga yang sering kamu temui pun bisa berbahaya loh. Contohnya, lalat yang terbang di sekitar dapur. Memangnya kamu tahu dari mana saja lalat ini berasal? Sebelum sampai di rumahmu, mungkin ia telah hinggap di tempat sampah, lalu terbang ke toilet umum, mendarat di lantai, dinding, dan kursi toilet. Bisa juga kan kongkow di kandang sapi? Kalau kebun binatang? Si lalat pernah menghinggapi semua tempat kotor. Nah loh, ia mulai mendarat di atas wadah buah segar yang kamu pajang di atas meja. Mikroba yang tertempel di mulut dan kaki binatang bersayap ini juga berpindah ke makananmu. Bakteri jahat membuat kita jatuh sakit. Selalu jaga kebersihan dan usir semua lalat di rumahmu ya. Gak seperti ulat biasa, tubuh Hugmoth caterpillar tertutup oleh bulu runcing berwarna coklat dan 9 pasang kaki tambahan. Karena punya banyak bulu, Hugmoth juga dikenal dengan nama siput monyet. Serangga aneh ini berhabitat di Amerika Utara dan banyak dijumpai di sela-sela pepohonan rindang dan semak hias. Hewan mungil berbulu ini nggak sepolos penampilannya loh. Bulu di punggungnya terhubung ke kelenjar beracun di bawah kulit. Kalau kamu sampai menyentuhnya, tanganmu akan langsung berubah jadi merah padam disertai rasa gatal dan sensasi terbakar. Cenat-cenutnya udah mirip kayak disengat lebah. Untuk mengobati sengatan Hugmoth, kamu perlu menyiramnya dengan air agar bulu ulat yang masih menempel segera lepas. Nyerimu akan segera sembuh kok, dan bekasnya akan hilang dalam seminggu. Semut peluru merupakan spesies semut yang paling besar. Meski tergolong jumbo di spesiesnya, tubuh semut peluru cuma seukuran koin 1000-an. Serangga ini paling sering ditemukan di negara-negara seperti Nicaragua dan Paraguay, jauh di dalam hutan hujan. Tapi jangan salah dulu, meski ukuran tubuhnya nggak seberapa, gigitan semut peluru sangat ampuh. Malahan, bisa sampai 30 kali lebih nyut-nyutan dari sengatan tawon atau lebah. Penduduk setempat juga menjulukinya sebagai semut 24 jam, karena efek gigitannya akan terasa sampai seharian full. Meski begitu, gigitan semut peluru nggak terlalu berbahaya kok. Dalam seminggu juga akan sembuh. Dengan mengenali kebiasaan anehnya, kita bisa loh menghindar dari gigitan kuatnya. Semut peluru akan mengeluarkan bau super busuk saat berada di dekat predator. Jadi, kalau kamu nyium bau busuk saat berada di hutan, sebaiknya segera menjauh. Kissing bug sangat mirip dengan kecoa biasa, tapi tubuhnya lebih ramping dan gak bersayap. Di punggungnya juga ada pola garis ngejreng. Habitatnya ada di negara bagian selatan Amerika Serikat yang bersuhu hangat, terutama di celah-celah barang, kolong tempat tidur, dan perabot. Serangga ini dijuluki sebagai kutu vampir karena cuma keluar di malam hari. Meskipun gigitannya nggak begitu menyakitkan, efeknya bisa sangat membahayakan. Air liur kissing bug bisa bikin kita alergi. Kalau sampai tergigit, kulit kita akan gatal-gatal. Serangga ini juga membawa parasit berbahaya yang bisa sangat mengacaukan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu digigit kissing bug, segera hubungi dokter ya. Japanese hornet atau tawon raksasa Jepang merupakan spesies tawon terbesar di dunia. Tawon ini punya pola garis berwarna kuning dan hitam. Ukuran dan bentuknya sangat khas, sehingga sangat gampang dibedakan dari tawon biasa dan lebah. Tawon raksasa Jepang jauh lebih besar dan lebih ramping. Tubuhnya juga lebih panjang dari lebah. Sesuai dengan namanya, tawon ini berhabitat di Jepang dan bisa membentuk koloni 700 ekor.
Menurut para korban, sengatan tawon Jepang bisa menimbulkan efek menyakitkan seperti dipukul besi yang menyala-nyala. Kalau kamu lagi apes-apesnya tersengat lebah ini, segera hubungi dokter dan bersihkan sengatannya dengan air dingin sebagai pertolongan pertama. Laba-laba Black Widow termasuk serangga terganas di kerajaan hewan. Ukurannya cuma sebesar penjepit kertas dan di perutnya terdapat tanda khas berbentuk jam pasir merah. Serangga ini sering berkelana sendirian dan bisa ditemukan di rumah yang bersuhu hangat dan kering, khususnya di ruang bawah tanah atau garasi. Black Widow dianggap sebagai laba-laba paling berbisa di Amerika Utara. Racunnya 15 kali lebih kuat dari ular derik. Dan anehnya, gigitan Black Widow gak begitu menyakitkan. Malahan lebih mirip seperti tusukan jarum. Tapi efeknya itu loh, jangan ditanya lagi. Kalau kamu melihat Black Widow di sekitar rumahmu, sebaiknya jangan diusik ya. Karena hewan ini cuma akan menggigit kalau dia merasa terusik. Kalau kamu sampai tergigit, segera cari perawatan darurat. Para profesional kesehatan akan memberimu antibisa Black Widow yang bisa mengurangi gejalanya. Yellow Jacket juga termasuk serangga berbahaya. Spesies tawon ini bisa ditemukan di seluruh dunia. Nama uniknya didapatkan dari pola khas berwarna kuning dan hitam di tubuhnya. Kuningnya juga bukan sembarangan kuning, karena lebih ngejreng dan mencolok dari tawon biasa. Yellow Jacket hidup dalam koloni besar dan membuat sarangnya di atas pohon, semak-semak, dan di bawah tanah. Kalau kamu melihat sarang Yellow Jacket, perlahan menjauh aja lah. Tetap hati-hati agar gerak-gerikmu nggak mengusik kawanannya. Efek sengatan si Yellow Jacket ini bukan main sakitnya. Kebanyakan orang mengira kalau kalajengking berkerabat dengan kepiting dan krustasea lain. Padahal sebetulnya bukan, karena kalajengking termasuk arachnida. Artinya, hewan ini berkerabat dekat dengan laba-laba. Kalajengking biasanya berhabitat di tempat hangat dan kering seperti gurun dan lebih aktif di malam hari. Dia termasuk predator yang menyengat mangsanya saat itu juga. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengatannya memang mirip-mirip sengatan tawon, tapi efeknya lebih membahayakan. Setelah tersengat, si korban sulit bernafas dan detak jantungnya makin naik. Kalau kamu disengat kalajengking, segera bersihkan lukanya ya. Jangan lupa hubungi dokter yang bisa ngasih perawatan antibisa sengatannya. Ada sekitar 300 spesies semut api di seluruh dunia yang semuanya punya gigitan kuat. Semut ini membentuk koloni besar dan berwarna khas coklat muda kemerahan. Kebanyakan semut api ditemukan di Amerika Serikat dan mereka sangat suka dengan makanan. Makanya suka ngerecokin acara piknik kita. Gigitan semut api sangat gatal tapi nggak terlalu berbahaya. Untuk meredakan rasa gatal, siram aja bekas gigitannya dengan air dingin. Nanti juga akan hilang setelah semingguan. Tapi kalau efeknya lebih parah dari gatal-gatal, mending segera ke dokter deh. Kamu sedang bersantai di rumah, menikmati kopi di senja hari, di kamarmu yang nyaman. Tapi tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, lebih tepatnya, raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus membentang selebar telapak tanganmu. Dan ia terhuyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Meski bentuknya ramping, hewan ini tetap menakutkan. Bagaimana jika nyamuk ini membawa malaria? Bagaimana jika nyamuk ini memakanmu hidup-hidup saat kamu terlelap? Perlahan, agar tidak menarik perhatian monster itu ke dirimu sendiri, kamu turun dari kasur empukmu dan lari ke kamar mandi, mengunci diri di sana, dan membuka browser di ponselmu. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, yang tentu saja bukan nyamuk. Bentuknya mungkin seperti monster terbang, tapi sebenarnya dia ramah dan bahkan tidak berdaya. Banyak crane fly bahkan tidak punya mulut, jadi mereka sama sekali tidak makan. Dan untuk spesies yang punya alat makan, hanya akan memakan nektar bunga manis. Crane fly terbang dengan sangat kikuk. Sayap mereka yang agak pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lambat dan mudah ditangkap. Burung, katak, kelelawar, serta kucing suka menjadikan mereka camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimangsa adalah dengan melepas salah satu anggota tubuhnya. Kaki mereka mudah patah, bahkan tanpa disentuh sama sekali.
Dan jika kamu masih belum yakin untuk tidak berlari keluar dan membakar rumahmu saat melihat makhluk ini, pikirkanlah ini. Cranefly bisa memberitahumu apakah kolam renang tempat kamu akan berendam berkualitas baik atau tidak. Jika kamu melihat serangga ini melayang atau hinggap di atas air, berarti airnya bersih. Bukan cuma itu, nelayan seringkali membuat umpan mereka terlihat seperti larva cranefly karena bentuknya lebih menggiurkan bagi ikan. Tapi selagi bergoogle ria, kamu tertarik membaca tentang sejumlah serangga yang aneh dan tidak kalah unik lainnya. Misalnya, ada kutu busuk berwajah manusia. Tenang, mereka tidak benar-benar bau. Setidaknya untuk manusia, mereka mengeluarkan feromon yang menarik perhatian kutu busuk lainnya, guna menginformasikan bahwa ada makanan di dekatnya. Ciri fisiknya yang paling aneh ada pada namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam terbentuk di atas warna merah. Warna punggungnya yang cerah memperingatkan predator bahwa serangga itu tidak enak atau bahkan beracun. Sementara kedua mata hitamnya menarik perhatian pemangsa dari kepalanya yang rentan. Nama ulat pelana juga lumayan jelas memberitahu fitur tubuhnya. Makhluk ini terlihat seperti dari planet lain dengan pelana hijau cerah di punggungnya. Dan hanya pelana ini yang sayangnya aman disentuh. Duri yang kamu lihat di sekujur tubuhnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin membelai makhluk mungil ini, pastikan kamu tidak menyentuh bagian lain. Baiklah, selanjutnya kita memiliki kumbang titan. Inilah kumbang terbesar di seluruh dunia. Dia dapat tumbuh sepanjang telapak tanganmu, lengkap dengan jari-jarimu. Melihatnya di alam liar bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, terutama jika dia terbang tepat di depanmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancam keselamatannya terlebih dulu. Namun tetap, jika kamu membuatnya marah, jangan sampai rahangnya mencapitmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu jentikan capitnya dapat mematahkan pensil menjadi 2. Uniknya, kumbang titan dewasa sama sekali tidak makan, sebab dia tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai larva, dia sudah mendapatkan cukup energi untuk menjaganya tetap kenyang bahkan setelah dewasa. Aku juga mau seperti itu. Ada serangga yang bentuknya lebih seram, yaitu weta raksasa. Hidup di Selandia Baru, makhluk mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci portal ke neraka. Dia bertubuh besar dan kuat, punya 6 kaki berduri, berantena panjang yang tampak seperti alien, dan berahang besar yang mungkin bisa memotong baja. Nyatanya, serangga raksasa ini cukup ramah dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Dan meski kamu tergigit, dampaknya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ada video yang memperlihatkan weta menggigit tangan seseorang yang memegangnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Jadi, jangan sampai tampangnya membuatmu takut, meski berat serangga ini mungkin melebihi burung pipit. Ngangat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala, yang 2 diantaranya seperti kepala ular. Serangga cantik yang aktif pada malam hari ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang terlihat seperti kepala ular. Sepertinya ini adalah cara mereka bertahan dari predator. Dan untuk alasan yang sama, makhluk ini terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, tempat biasanya hewan ini tinggal, ngengat atlas sering ditemukan di peternakan kupu-kupu yang menghasilkan sutra dan pemandangannya indah sekali. Lebar sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm, alias lebih besar daripada tanganmu. Laba-laba merak mungkin adalah arachnida paling imut di dunia dan mungkin berbagi gelar ini dengan sepupu mereka yang pandai melompat. Laba-laba merak sangat kecil sehingga kamu mungkin tidak akan menyadari jika ada seekor yang berlarian di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya dari dekat, lakukanlah. Laba-laba merak sangatlah cantik. Mereka punya mata bulat besar layaknya manik-manik, bulu biru dan merah berkilau, serta bulu halus yang imut di tubuh dan kakinya. Tarian kawin mereka juga merupakan pemandangan indah yang tidak boleh kamu lewatkan. Sayangnya, mereka hanya tinggal di Australia. Ada ngengat lain dalam daftar ini, yaitu ngengat kolibri. Ingat betapa besarnya ngengat atlas tadi? Nah, yang satu ini sebesar burung kolibri dan kemiripan di antara keduanya tidak hanya sebatas nama. Kecepatannya mengepakkan sayap, lidah yang panjang untuk meminum nektar bunga, dan bahkan suara yang dihasilkannya saat terbang. Semuanya bisa membuatmu bingung apakah yang kamu lihat benar-benar ngengat atau bukan. Sama seperti temannya yang besar, ngengat berbulu ini juga ramah. Dan jika kamu bertemu dengannya, anggaplah itu sebagai hari keberuntunganmu.
Longhorn Orb Weaver Spider atau laba-laba penenun bola bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Dalam sebagian besar aspek, laba-laba ini hanyalah laba-laba biasa, tapi entah kenapa dia memiliki 2 tanduk melengkung di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna oranye terang untuk menakuti predator, merah berarti bahaya. Namun para ilmuwan masih tidak yakin kenapa laba-laba ini membutuhkan tanduk-tanduk ini. Jadi ada sejaring misteri yang bisa kamu pecahkan.